Langit hitam memeluk mimpi, di batas harapan aku berdiri. Angin berbisik cerita lama, namun ku yakin ini waktunya. Langkah kecil penuh keyakinan, menentang ragu di setiap jalan. Cahaya redup jadi penunjuk, dalam gelap aku takkan tunduk. Biarkan hujan turun deras, biarkan gelap menutup awan. Ada bisikan di angin malam, menguatkan hati yang hampir tenggelam. Kan ku gapai impian mustahil ini, melawan waktu dan semua duri. Hancurkan batas di dalam diri, mustahil hanya kata tanpa arti. Ku takkan menyerah hingga akhir nanti. Takdir keabadian menantiku di sini. Apakah perjalanannya masih jauh? Tanya Xiaofan dengan nafas terputus-putus. Fang Mu tidak bertanya, namun dia mengelap keningnya yang basah karena keringat. Tidak satu pun dari keduanya yang menduga bahwa gunung bunga persik begitu besar dan luas. Mereka sudah berjalan cukup lama, namun belum menemukan ujung dari tempat ini. Aku tidak yakin, Paman. Aku hanya pernah ke sana sekali bersama Paman Liu. Aku tidak pernah pergi sejauh ini untuk mencari makan. Fang Mu dan Xiaofan sudah mendengar tentang Paman Liu serta surat yang ditinggalkannya. Masalahnya, Li Hao lupa di mana dia meletakkan surat tersebut, sehingga belum bisa mengetahui pesan terakhir Paman Liu sebelum menghilang. Kisah Paman Liu ini yang membuat Fang Mu dan Xiaofan berpikir ada jalan keluar dari tempat ini. Sekitar 1 jam kemudian, barulah mereka tiba di batas gunung bunga persik. Fang Mu dan Xiaofan terperanjat atas pemandangan yang ada di hadapan mereka. Kenapa paman-paman ingin keluar dari gunung bunga persik? Di luar sana selalu malam hari, bukan? Li Hao menunjuk kegelapan pekat yang berada di luar batas gunung bunga persik. Fang Mu dan Xiaofan berjalan mendekati perbatasan tersebut, sampai keduanya hanya tersisa 1 langkah dari kegelapan pekat tersebut. Tempat ini sungguh terpisah dari benua bintang timur. Fang Mu bergumam pelan. Tidak hanya itu. Xiaofan mengulurkan tangannya. Kemudian dia merasakan ada sebuah dinding energi yang membatasi gunung bunga persik dan kegelapan itu. Ada dinding pembatas. Tidak akan mudah menembusnya. Fang Mu dan Xiaofan menghabiskan waktu cukup lama untuk mempelajari dinding pelindung tersebut. Keduanya mendapat kesimpulan bahwa mereka hanya bisa menembus paksa jika menggunakan kekuatan penuh mereka berdua bersama-sama. Paman Liu yang bersama Hao Er. Mungkinkah dia kultivator? Xiaofan mengerutkan dahinya. Jika iya, dia pasti lebih kuat dari kita berdua. Fang Mu mengelus dagunya, masih memandangi dinding energi di depannya. Tidak mungkin. Apa Paman Liu yang dimaksud oleh Hao Er adalah pil immortal? Hanya dia yang mungkin melebihi kita. Aku tidak yakin. Kudengar pil immortal bermarga Yao. Keduanya meneliti dinding pembatas itu lebih lanjut, sampai hari mulai gelap. Keduanya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini.
Kita tidak sengaja masuk ke sini ketika terjatuh dari udara. Sepertinya masuk kemari lebih mudah daripada keluar. Fang Mu menggelengkan kepala, terlihat kecewa. Berbeda dengan Fang Mu, Xiaofan justru tertawa lantang, membuat Fang Mu keheranan. Adakah sesuatu yang lucu? Fang Mu mengangkat alisnya. Mungkin ini yang terbaik. Xiaofan menghela nafas setelah tertawa. Lagi pula, salah satu dari kita seharusnya mati dalam pertempuran itu. Anggap saja kita berdua sudah mati dan ini alam yang lain. Yang kuyakini, perang akan berhenti dengan kematian kita berdua, bukan? Fang Mu ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Aku mengerti. Tidak ada yang benar-benar berarti bagiku meskipun kembali ke Five Poison Valley. Satu-satunya yang berarti bagiku, Guru Shi juga sudah terlalu tua. Beliau tidak akan hidup terlalu lama lagi. Xiaofan tersenyum pahit. Kau memiliki kehidupan yang lebih baik di Heaven Mountain Sect. Kita akan cari cara untuk membiarkanmu keluar dari tempat ini. Tidak perlu. Kau benar. Kita berdua sudah mati. Jika tidak bisa kembali, itu sudah takdir. Fang Mu dan Xiaofan saling berpandangan, sampai akhirnya mulai tertawa bersama. Li Hao dari tadi duduk jongkok sambil menyaksikan keduanya. Paman, apa masih lama kita di sini? Aku sudah lapar. Li Hao mengelus perutnya. Beberapa hari lainnya berlalu setelah Fang Mu dan Xiaofan menemukan dinding pembatas. Keduanya yang memutuskan untuk hidup di Gunung Bunga Persik telah membangun rumah mereka masing-masing karena tidak ingin tinggal bersesakan bersama Li Hao. Baik Fang Mu maupun Xiaofan belum memulihkan cukup kekuatan untuk berburu makanan sendiri, sehingga keduanya harus bergantung pada Li Hao. Mereka menghabiskan waktu dengan saling bercerita satu sama lain sambil menunggu Li Hao pulang dengan hasil buruannya. Terkadang, Li Hao juga mendengarkan cerita mereka berdua. Tidak heran, keduanya sudah menghabiskan ratusan tahun sebagai musuh tanpa memiliki kesempatan berbicara sebagai teman. Banyak hal yang bisa mereka ceritakan satu sama lain. Hai, setiap kali memikirkannya, aku merasa malu. Tidak kusangka suatu hari aku harus menggantungkan hidupku pada seorang anak kecil seperti sekarang ini. Xiaofan mengeluh ketika melihat Li Hao yang sedang memotong daging demonic beast di kejauhan. Fang Mu tidak berkomentar. Namun sebenarnya, dia merasakan hal yang sama. Fang Mu, pagi ini kau banyak diam. Kenapa? Xiaofan menyadari ada yang berbeda dengan Fang Mu hari ini. Aku masih terfikir pertanyaan yang dilontarkan Hao semalam. Pada malam sebelumnya, Xiaofan sedang bercerita tentang dia membunuh beberapa orang yang berusaha mengambil sumber daya darinya. Dan salah satu orang yang terbunuh adalah sosok yang terkenal di dunia kultivator pada masanya. Li Hao mendengarkan cerita itu. Selama beberapa hari mendengarkan kisah Fang Mu dan Xiaofan, dia mulai memahami arti kultivator dan jalan keabadian yang mereka kejar. Seorang manusia bisa melatih diri menyerap qi dan memperpanjang usia mereka demi mencapai keabadian. Itulah kultivator. Saat mendengarkan kisah Xiaofan, tiba-tiba Li Hao melontarkan sebuah pertanyaan. Paman, jika memang seseorang menjadi kultivator untuk mengejar keabadian, kenapa kultivator saling membunuh? Bukankah itu berlawanan dengan tujuan awalnya? Fang Mu dan Xiaofan tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama. Tentu saja mereka paham jawaban sederhananya, karena sumber daya yang dimiliki dunia terbatas. Semua orang memperebutkan untuk mencapai keabadian. Namun di satu sisi, pertanyaan Li Hao menyadarkan keduanya bahwa dunia kultivator sudah berubah. Seseorang bukan lagi menjadi kultivator demi keabadian, namun demi kekuatan agar dapat melindungi dirinya sendiri
dari orang yang mungkin menjadi kultivator. Dunia berubah menjadi mereka yang kuat bisa bertahan dan lemah akan selamanya ditindas. Syavan, menurutmu apa mungkin dunia kultivator bisa menjadi tempat yang damai? Tidak ada lagi perang dan semua orang hidup bersama. Lupakan saja. Dunia kultivator sudah terbelah menjadi dua kelompok besar, aliran hitam dan putih. Kecuali ada seorang kultivator yang memahami dua aliran itu dalam waktu bersamaan, tidak mungkin kedamaian akan tercipta. Masalahnya, kultivator mana yang bisa mempelajari ilmu aliran putih sekaligus aliran hitam? Syavan mengerutkan dahinya. Syavan dan Fangmu saling berpandangan. Sampai akhirnya, keduanya tersadar sesuatu. Tatapan keduanya terarah pada Li Hao. Li Hao menggaruk kepalanya. Dia tidak mengerti apa yang merasuki Fangmu dan Xiaofan sampai tiba-tiba keduanya menginginkannya menjadi kultivator. Hao, bukankah kau ingin terbang? Selama kau berlatih dengan giat, itu tidak mustahil untuk dicapai. Rayu Xiaofan. Li Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi terlalu berminat terhadap hal tersebut. Bagaimana dengan umur panjang? Kau bisa hidup lebih lama jika menjadi kultivator. Fangmu melakukan pendekatan lain. Paman, untuk apa aku hidup begitu lama? Aku mungkin menghabiskan hidupku di Gunung Bunga Persik. Selain umur panjang, kau bisa menjadi lebih kuat. Xiaofan menambahkan. Paman, jika menjadi kultivator memang membuat dirimu jadi lebih kuat, kenapa kalian tidak bisa mencari makanan sendiri? Fangmu dan Xiaofan tersedak nafas mereka sendiri. Kata-kata Li Hao bagaikan jarum yang menusuk-nusuk hati mereka. Lagi pula, Paman, bukankah kalian mengatakan soal menyatukan dunia kultivator atau sejenisnya? Kita bahkan tidak bisa keluar dari Gunung Bunga Persik. Untuk apa kalian mengajariku? Fangmu dan Xiaofan saling berpandangan. Keduanya tentu tidak lupa terhadap situasi mereka. Namun mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Sebab itu, mereka ingin menaruh harapan pada Li Hao. Lagi pula, keduanya belum memiliki penerus sebelumnya dan tidak ingin semua yang telah dipelajari selama ratusan tahun menjadi sia-sia. Hao, anggaplah ini untuk kami mengisi waktu dan membalas budi karena dirimu sudah menolong kami berdua. Xiaofan berkata pelan. Kepercayaan dirinya memudar. Xiaofan dan Fangmu merasa ingin menggali lubang lalu bersembunyi di dalamnya. Keduanya adalah jagoan terhebat di dunia. Tidak terhitung jumlah orang yang ingin berguru pada mereka. Namun Li Hao justru menganggap kesempatan itu sebagai sesuatu yang merepotkan. Paman, aku tidak terlalu memahami dunia yang kalian ceritakan, tetapi seingatku Paman pernah bilang, untuk seseorang menjadi kultivator harus memiliki sesuatu yang disebut spirit truth, bukan? Bagaimana jika aku tidak memilikinya? Selepas Li Hao berkata demikian, barulah Fangmu dan Xiaofan menyadari hal tersebut. Keduanya merasa terlalu terburu-buru sampai melupakan masalah dasar. Fangmu mengeluarkan sebuah alat berbentuk bola kristal dan meminta Li Hao meletakkan tangannya di atas alat tersebut. Tidak lama, alat tersebut menunjukkan 5 warna berbeda yang membuat raut wajah Fangmu dan Xiaofan menjadi buruk. Apakah ada yang salah, Paman? Li Hao menyadari perubahan ekspresi keduanya. Tidak, Hao. Kau memiliki spirit truth. Hanya saja spirit truthmu memiliki 5 unsur. Jawab Fangmu pelan. Fangmu menjelaskan spirit truth bisa terdiri dari 1 sampai 5 unsur. Semakin sedikit unsur yang dimiliki, maka semakin murni kualitas spirit truth tersebut. Dalam dunia kultivator,
Bakat seseorang dinilai dari kualitas spirit truth yang dimilikinya. Spirit truthmu memiliki unsur api, air, logam, kayu, dan tanah. Jika melihat satu sisi, ini artinya kau bisa menggunakan hampir semua teknik yang ada. Namun kultivator lebih baik mendalami satu bidang sampai dia ahli. Chauvin ikut menambahkan. Chauvin menjelaskan bahwa seseorang biasanya akan mengikuti jalan yang sesuai dengan spirit truth-nya. Chauvin misalnya, memiliki spirit truth dengan 2 unsur. Bakatnya di atas rata-rata dan memiliki tubuh khusus bernama Thousand Poison Body, membuatnya memilih jalan sebagai poison cultivator. Selain menjadi kultivator yang mendalami ilmu racun, Chauvin memiliki unsur tanah dan logam dalam spirit truth-nya, membuatnya berlatih teknik yang memperkuat tubuhnya setelah menguasai ilmu racun hingga puncak, dan menjadi salah satu body kultivator terhebat yang ada. Poison cultivator, body cultivator. Bagaimana dengan Paman Fang? Li Hao menoleh ke Fang Mu. Aku juga memiliki spirit truth dengan 2 unsur, yaitu api dan kayu. Membuatku cocok mempelajari ilmu alkemi dan menjadi alkemis. Seperti Chauvin, aku memiliki tubuh khusus yang dikenal sebagai Sword Spirit Body. Membuatku sempurna untuk mendalami ilmu pedang dan menjadi sword cultivator. Menurut penjelasan Fang Mu, kultivator memiliki berbagai jenis, tergantung dari jalan yang mereka tempuh, seperti Beast Cultivator, Ghost Cultivator, Demon Cultivator, dan masih banyak lagi. Sword cultivator dikenal sebagai kultivator terbaik, karena tidak akan bisa dikalahkan oleh kultivator lain pada tingkat praktik yang sama. Sekaligus kultivator yang paling umum ditemui di aliran putih. Fang Mu berkata dengan sedikit bangga. Apa bagusnya? Sword cultivator kebanyakan tidak menguasai Taoist magic, membuat mereka kesulitan menghadapi lawan dalam jumlah besar sekaligus. Poison cultivator adalah yang terbaik. Tidak hanya kami bisa meracuni orang yang tingkat praktiknya lebih tinggi, kami tidak kesulitan menghadapi banyak musuh sekaligus. Chauvin mendengus keras. Alis Fang Mu langsung naik turun mendengarnya. Chauvin, apa maksud perkataanmu itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya tidak ingin kau menyesatkan Hao-er dengan dustamu. Dusta? Siapa yang berdusta? Tentu saja kau. Li Hao menggelengkan kepala. Mereka mulai lagi. Selama beberapa hari terakhir, Li Hao sudah menyaksikan keduanya bisa mulai berdebat, bahkan bertarung karena perselisihan kecil. Membuat Li Hao bingung bahwa sebenarnya keduanya ini memiliki hubungan dekat atau bermusuhan. Fang Mu dan Chauvin mulai berdebat cukup lama, sampai Li Hao menguap dan akhirnya ketiduran dalam posisi duduk bersila. Sudah cukup. Ini bukan saatnya kita bertengkar. Fang Mu akhirnya bisa mengendalikan dirinya. Aku belum selesai. Chauvin ingin berkata lebih jauh, namun perutnya mulai berbunyi keras. Berdebat cukup lama membuat keduanya menjadi lapar. Li Hao terbangun karena mendengar suara perut mereka. Paman sudah selesai bertengkar. Bagaimana kalau kita makan dulu, baru melanjutkannya? Fang Mu dan Chauvin hanya bisa menghela nafas panjang sebelum mengikuti Li Hao menyiapkan makanan. Beberapa saat kemudian, ketiganya menikmati makanan bersama. Spirit truth 5 unsur ya? Fang Mu hanya makan sedikit sebelum mulai larut dalam pikirannya. Tidak ada yang aneh. Hanya 1 dari 10 manusia yang memiliki spirit truth. Dan separuh kultivator baru setiap tahunnya memiliki spirit truth 5 unsur. Chauvin bisa mendengar gumaman pelan Fang Mu. Dia memilih untuk terus makan. Chauvin memahami perasaan Fang Mu karena dia mengalami kekecewaan yang sama. Mereka tidak menyalahkan Li Hao, tetapi menyalahkan harapan mereka yang terlalu tinggi.
Tidak peduli sehebat apapun mereka berdua mengajari Li Hao, dengan spirit truth seperti itu, maka masa depan Li Hao sebagai kultivator amat terbatas. Meskipun tidak bisa mengharapkan masa depan padanya, tidak ada salahnya mengajari dia 1 atau 2 hal, bukan? Lagi pula, tidak ada ruginya juga. Xiaofan berusaha menghibur Fang Mu. Di tiap langkah ada cerita yang hilang, ruang kosong tempat kisah menghilang. Bukan karena lupa atau berpaling, tapi waktu yang terus berguling. Langkah menjauh seiring detak, anggukan kecil di kejauhan. Mungkin kita tak pernah menyadari, semua ini hanyalah sementara di sini. Setiap luka jadi pelajaran, mengajarkan kita arti harapan. Setiap tawa adalah harta, menghidupkan semangat yang meronta. Aku percaya garis hidup ini kan menuntun kita meski sulit.